Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Mitra Armada, NPM 1904290082 dari kelas AGT 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah tanaman kacang hijau, klasifikasi dan morfologi tanaman kacang hijau, dan teknik budidaya tanaman kacang hijau. Sejarah kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata L. Biasanya kacang hijau diolah menjadi bubur, dodol, es krim, ataupun rempeyek. Di balik rasanya yang khas, bagaimana kacang hijau ini masuk ke Indonesia? Dahulu, kacang hijau atau Vigna radiata L dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis masuk ke Indonesia. Awal mula penyebarannya masuk ke Pulau Jawa dan Bali pada tahun 1920-an. Mulai berkembang ke Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Diperkirakan kacang hijau masuk ke Indonesia pada awal abad ke-17. Konon kabarnya tanaman ini diduga berasal dari India, kemudian menyebar ke negara Asia tropis sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Dalam buku History of Java, Raffles bercerita mengenai kacang hijau yang dikemas menjadi buku tebal, dipersembahkan kepada pemerintah kerajaan Inggris agar tidak menyerahkan Jawa kepada Belanda. Dalam buku tersebut, Raffles menceritakan bahwa orang Cina sedang menyiapkan sejenis kacang yang lebih kecil sebagai pengganti kacang polong dan diberi nama kacang hijau. Dari beberapa literatur, perkembangan kacang hijau terjadi berkat petani Cina. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia kacang hijau adalah tanaman industri penting karena budidaya tanaman ini mendorong munculnya industri makanan. Salah satunya adalah tahu. Dahulu, kacang hijau merupakan bahan baku untuk membuat tahu yang memiliki kualitas lebih tinggi dibanding kedelai. Kacang hijau merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. Tanaman ini merupakan famili Fabaceae alias polong-polongan. Kacang hijau dan kecambahnya banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan proteinnya cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting seperti kalsium, fosfor, dan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sementara itu, kandungan lemaknya merupakan asam lemak tidak jenuh, sehingga aman dikonsumsi oleh orang-orang yang dengan masalah obesitas. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, atau plus 60 hari. Tanaman ini disebut juga mungbean, green gram, atau golden gram. Mampu menghasilkan 2,5 ton per hektar biji kering. Kacang hijau termasuk jenis tanaman yang relatif mudah untuk ditanam. Tanaman tidak tergantung pada iklim tertentu dengan memperhatikan kecukupan faktor-faktor eksternal seperti air dan mineral, kelembapan, serta cahaya. Kacang hijau dapat tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya itu klasifikasi tanaman kacang hijau atau Phoceolus radiatus L. Klasifikasi tanaman kacang hijau dapat dilihat di sebelah, bahwasanya kingdomnya itu Plantae, subkingdom Viridiplantae, infrakingdom Streptophyta, superdivisi Ambroiphyta, divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnolopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Vigna Savi, spesies Vigna radiata L. Morfologi tanaman kacang hijau. Akar kacang hijau. Perkaraan tanaman kacang hijau bercabang banyak dan membentuk bintil-bintil atau nodula akar. Makin banyak nodula akar, makin tinggi kandungan nitrogen N sehingga menyuburkan tanah. Batang kacang hijau. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan cabang menyamping pada batang utama berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada yang hijau dan ada yang ungu. Batang tanaman kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Ukuran batangnya kecil, berbulu, berwarna hijau, kecoklatan atau kemerahan. Setiap buku batang menghasilkan satu tangkai daun, kecuali pada daun pertama, berupa sepasang daun yang berhadap-hadapan dan masing-masing daun berupa daun tunggal. Batang kacang hijau tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 30 cm sampai dengan 110 cm dan cabangnya menyebar ke segala arah. Daun kacang hijau terdiri dari 3 helaian trifolia dan letaknya berseling-seling. Tangkai daunnya lebih panjang dari daunnya dengan warna hijau muda sampai hijau tua.
Bunga kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman berumur pendek, biasanya berbunga antara 30 sampai dengan 70 hari. Bunga besar berdiameter 1 sampai dengan 2 cm, kehijau-hijauan sampai kuning cerah. Steril sendiri, terletak pada tandan yang ketiak yang tersusun atas 5,25 kuntum bunga panjang tandan bunga sampai 2 sampai dengan 20 cm. Bunga kacang hijau berbentuk seperti kupu-kupu dan berwarna kuning hijauan atau kuning pucat. Bunganya termasuk jenis hermaprodit atau berkelamin sempurna. Proses penyerbukan terjadi pada malam hari, sehingga pada pagi harinya bunga akan mekar, pada sore hari sudah layu. Polong kacang hijau. Polongnya menyebar dan menggantung berbentuk silinder. Panjangnya mencapai 15 cm, seringkali lurus, berbulu atau tanpa bulu, berwarna hitam atau coklat soga, berisi sampai 20 butir biji yang bundar sampai lonjong. Polong menjadi tua sampai 60 sampai dengan 120 hari setelah tanam. Perontokan bunga banyak terjadi dan mencapai angka 90%. Tanaman kacang hijau dapat tumbuh pada jenis tanah aluvial, regosol, gramusol, latosol, dan andosol. Pertumbuhan tanaman kacang hijau kurang baik pada tanah pasir, drainase atau tata air, dan aerasi atau tata udara. Tanah harus cukup baik, curah hujan 100 sampai dengan 400 mm per bulan. Suhu udara berkisar 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan 60% sampai dengan 70% dan pH tanah 5,8 sampai dengan 7 dan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Teknik budidaya kacang hijau. Yang pertama itu benih. Penggunaan benih kacang hijau bermutu merupakan kunci utama keberhasilan budidaya kacang hijau. Benih bermutu tinggi akan menghasilkan tanaman yang seragam dengan populasi optimal. Sifat-sifat benih kacang hijau yang bermutu tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai daya kecambah tinggi, yaitu berkisar 80%. Mempunyai vigor yang baik atau benih tumbuh serentak, cepat, dan sehat. Murni, bersih, sehat, bernas, tidak keriput, atau luka bekas serangga. Kemudian benih baru. Menggunakan benih bermutu juga dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit. Selanjutnya pengolahan tanah. Tanaman kacang hijau sangat peka terhadap kandungan air, sehingga harus memperhatikan daerah tanam dan macam lahan yang ditanam. Pengolahan tanah dapat dilakukan tergantung tipe lahan, kandungan air tanah. Lahan tanah bekas tanaman padi tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Apabila diperlukan pengolahan tanah, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu tanah harus dibajak, digaruk, dan diratakan. Kemudian sisa-sisa gulma dibenamkan. Buat saluran air dengan jarak sekitar 3 sampai dengan 4 meter. Tanah dikeringkan selama 3 minggu baru ditanami. Penanaman. Cara penanaman kacang hijau dapat dilakukan dengan tugal, bajak, tanam sebar, dan tanam dengan mesin penanam. Apabila penggunaan tugal, maka buat lubang tugal sedalam 5 cm dan memasukkan 2 sampai dengan 3 benih per lubang. Jarak tanam antar tugalan berukuran 30 x 20 cm, 25 x 25 cm, atau 20 x 20 cm. Kedalaman lubang berkisar 2 sampai dengan 4 cm. Tutup benih dengan tanah gembur dan tanpa dipadatkan. Waktu tanam yang baik adalah akhir musim hujan. Pemeliharaan tanaman. Yang pertama itu penyulaman. Kedelai mulai tumbuh kira-kira umur 5 sampai dengan 6 hari. Benih yang tidak tumbuh diganti atau disulam. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Selanjutnya itu penyiangan. Penyiangan pertama dilakukan pada umur 2 sampai dengan 3 minggu. Penyiangan kedua pada saat tanaman selesai berbunga atau sekitar 6 minggu setelah tanam. Penyiangan kedua ini dilakukan bersamaan dengan pemupukan kedua. Selanjutnya itu pembumbunan. Pembumbunan dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu dalam agar tidak merusak perakaran tanaman. Luka pada akar akan menjadi tempat penyakit yang berbahaya. Terakhir yaitu panen dan pasca panen. Panen harus dilakukan pada umur yang tepat agar menghasilkan jumlah dan mutu produksi kacang hijau yang cukup tinggi. Panen terlalu awal mengakibatkan banyaknya biji yang akan menjadi butir keriput dalam kondisi kering dan kurang tahan jika disimpan.
Panen terlambat dapat menimbulkan kerusakan di lapangan seperti berkecambah, berjamur, busuk, dan berkutu sehingga kehilangan biji yang disebabkan polong pecah. Pada kondisi normal, panen dapat dilakukan jika kadar air biji berkisar antara 20 sampai dengan 24%. Kacang hijau sebagai bahan konsumsi dipetik pada usia 75 sampai dengan 100 hari, sedangkan untuk benih berumur 100 sampai dengan 110 hari agar kemasan biji benar-benar sempurna. Tanda-tanda tanaman kacang hijau bisa dipanen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu daun telah menguning, tapi bukan karena serangan hama atau penyakit. Polong telah mengering dan berwarna kecoklatan atau retak-retak. Batang berwarna kuning, agak coklat dan gundul. Kulit polong mudah dikupas. Pasca panen, kacang hijau meliputi pengumpulan perontokan biji, pembersihan biji kedelai dari kotoran, dan biji yang terserang hama penyakit, pewadahan, dan pengangkutan serta penyimpanan. Baiklah, segitu saja video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.